Di hadis tentang penciptaan manusia, inna ahadakum yukhlaqu fi batni ummi, sesungguhnya setiap dari kalian diciptakan di dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfatan, 40 hari dari sperma, thumma alaqatan misla dzalik, kemudian Allah jadikan 40 hari lagi segumpal darah, thumma mudghatan misla dzalik, kemudian summa takunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari lagi dalam bentuk segumpal daging. Yursalu alaihil malak, kemudian malaikat Allah utus setelah itu, setelah menjadi dari sperma, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari lagi menjadi segumpal daging, 30 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, udah 120 hari, berarti sudah 4 bulan. Maka kalau kita punya tradisi 4 bulan itu ada selamatan, Pak Bu. Kenapa? Karena di situ fayursal alaihil malak, Allah mengutus malaikat di umur bayi tersebut yang masih 120 hari selama 4 bulan. Kenapa Allah utus kemudian malaikat di dalam perut ibu tersebut? Bikatbi, dengan menentukan rizqihi, ditentukan bagaimana rizkinya, wa ajalihi, kapan meninggalnya, wa amalihi, bagaimana perbuatan ibadahnya di dunia, syaqiyun au sa'idun, yang keempat ditentukan ini meninggalnya orang, ini orang meninggalnya dalam keadaan bahagia, sengsara, dalam keadaan bahagia atau sengsara. Udah ditentukan tuh semua tuh ketentuan tersebut, Pak. Ya, yang namanya rizkinya sudah Allah tentukan, yang namanya ajalnya kapan sudah Allah tulis, ibadahnya kayak gimana sudah Allah tulis, syaqiyun au sa'idun, bahagia atau sengsara meninggalnya sudah Allah tulis. Bahkan di dalam hadis tersebut dikatakan, walladzi la ilaha illahu ghairu, demi Allah kata Rasulullah, bahkan ada seseorang yang pekerjaannya Masya Allah kamali ahlil jannah, pekerjaannya udah kayak orang penduduk surga, artinya ibadahnya kuat, ibadahnya banyak, meninggalnya tatkala Allah tulis dalam keadaan sengsara, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu sudah ketentuan Allah tulis. Tapi kebalikannya ada juga orang yang pekerjaannya Masya Allah maksiatnya banyak di dunia, maksiatnya Masya Allah menakutkan. Tapi kalau sudah nasibnya Allah jadikan dia ahlul jannah, penutup hidupnya menjadi husnul khatimah, menjadi husnul khatimah, maka kita nggak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Maka tugas kita hanya berdoa dan berharap agar meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu semua bisa dirubah dengan doa. Qadanya Allah bisa dirubah dengan doa. Maka doa ini termasuk daripada bagian ibadah, bagian daripada ibadah. Maka kita nggak tahu akhir hidupnya seseorang bagaimana, maka kita nggak boleh meremehkan orang lain, memandang orang dengan pandangan hina. Orangnya ahli maksiat, dia bakal neraka. Oh, nggak boleh kita ngomong gitu, haram, nggak boleh. Ya, berapa banyak sahabat Nabi. Kita lihat Bu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam ya Pak, Sayyidina Umar, oh Masya Allah. Ya, sebelum mengenal Islam di masa jahiliyahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dahsyat. Ya, maksiatnya yang dilakukan, bukan main. Ya, minum khamar, bahkan dalam riwayat dikatakan beliau pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Coba, kita pernah ada yang kayak begitu? Enggak ada. Tapi lihat tatkala beliau sudah mendapat at-taufiq wal hidayah, tatkala beliau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, Masya Allah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab setelah mengenal Islam menjadi orang yang paling dicintai baginda Nabi. Bahkan kuburnya ada di samping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang cuma ngelihat Sayyidina Umar zaman dulunya, ini Umar ibn Khattab gak bakal masuk surga gitu ya. Ini Umar ibn Khattab maksiatnya banyak. Kita nggak tahu penutup daripada akhirnya. Akhir daripada kehidupan Sayyidina Umar ibn Khattab, Masya Allah, seorang pemimpin yang alim, yang wara', orang yang sangat hati-hati dengan hukum halal dan haram.
menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak tahu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam maqalah yang kita baca pada malam hari ini menasihati kita. Inti daripada nasihat beliau, jangan memandang orang lain dengan pandangan hina, karena itu semua adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.